Assalamualaikum, kembali bersama Cherry Miss dengan kisah baru Rumah Panggung di Ujung Sawah. Sebelum saya melanjutkan ceritanya, saya doakan semoga semuanya diberikan kelancaran rizki dan kesehatan serta panjang umur. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen agar saya semakin semangat membuat cerita misteri menarik untuk Anda. Mari kita lanjut ke cerita. Rumah panggung yang berada di ujung sawah itu selalu terlihat damai jika dilihat pada siang hari. Kayunya sudah menghitam karena usia, namun struktur bangunannya tetap kokoh. Dulu, rumah itu dibangun oleh kakek buyut Raka yang katanya seorang petani paling dihormati di desa. Rumah tersebut berdiri sedikit lebih tinggi dari rumah lain, seolah ingin menunjukkan wibawa pemiliknya di masa lalu. Raka sudah 7 tahun tidak pulang ke desa. Semenjak masuk kuliah dan hidup di kota, ia jarang sekali melihat rumah itu lagi. Namun suatu sore, ibunya menelpon panik, mengatakan bahwa nenek semakin tua dan mulai sulit berjalan. Karena ibunya tinggal jauh, hanya Raka yang bisa diminta pulang untuk menjaga nenek sekaligus membantu tetangga saat musim panen tiba. Sebenarnya, ia tidak terlalu suka suasana desa yang sangat gelap. Namun ia tidak tega membiarkan nenek sendirian. Jadi sepulang kuliah, ia memutuskan langsung naik bus menuju desa, membawa barang seadanya dan berniat tinggal beberapa minggu. Saat Raka turun di jalan desa, suasana sore terasa begitu tenang. Sawah hijau membentang luas sejauh mata memandang. Angin membawa aroma padi dan tanah basah, mengingatkannya pada masa kecil dulu ketika ia bermain di sini. Ia berjalan pelan melewati jalan tanah sambil sesekali menyapa orang desa yang masih mengenal wajahnya. Ketika sampai di rumah, nenek menyambutnya dengan senyum yang tampak lesu. Rambut nenek semakin putih, tubuhnya semakin kurus, namun matanya masih menyimpan kehangatan yang sama. "Kamu sudah datang ya?" ucapnya pelan. Raka mengangguk. "Mulai malam ini aku di sini dulu, ibu bilang nenek sering susah tidur." Nenek hanya tersenyum samar lalu berbalik pelan menuju dapur. Malam pertama, suasana sangat sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali angin yang meniup dedaunan pohon bambu di samping rumah. Raka tidur di kamar dekat jendela, kamar yang dulu pernah ia tempati waktu kecil. Awalnya ia bisa tidur cukup nyenyak, namun menjelang tengah malam ia terbangun karena mendengar suara seperti langkah kaki dari bawah rumah. Suara itu pelan namun jelas. Tok, tok, tok. Langkah itu bergerak perlahan, seperti seseorang berjalan mondar-mandir. Raka mengira kambing nenek mungkin masuk dari samping dan berlindung di bawah rumah panggung. Ia turun pelan membuka pintu belakang dan menyorotkan lampu kecil ke bawah rumah. Tidak ada kambing, tidak ada apa-apun. Hanya tanah yang gelap dan lembab, ditutupi akar pohon pisang yang merambat kemana-mana. Raka mengusap mata berpikir mungkin ia salah dengar. Ia kemudian kembali ke kamar dan berusaha tidur lagi. Keesokan paginya, Raka bertanya pelan pada nenek, mencoba mencari penjelasan. "Nek, semalam aku dengar suara dari bawah rumah. Kayak orang jalan, ada hewan ya?" Nenek hanya tersenyum, tetapi tatapannya terlihat berbeda. "Kalau malam sudah larut, jangan turun ke bawah rumah," ucap nenek tiba-tiba. Raka sempat bingung. "Maksudnya?" "Rumah itu tidak kosong setelah matahari turun," jawab nenek pelan. "Dia yang jaga." Tidak ada penjelasan lebih lanjut, nenek seperti tidak ingin membicarakannya lagi. Malam kedua, suara itu datang lagi. Namun kali ini lebih pelan, seperti menyeret sesuatu. Raka memutuskan menutup telinga dengan bantal dan memaksakan diri tidur. Tapi tiba-tiba suara itu terasa semakin dekat, seperti berada tepat di bawah kasur, tepat di bawah lantai kamarnya. Tok, tok. Kemudian terdengar suara lain, seperti kuku menggesek kayu. Krek, krek, krek. Raka menelan ludah.
Ia tidak berani turun lagi, tapi suara berikutnya membuat semua bulu kuduknya berdiri. Ada suara seperti seseorang berbisik memanggil namanya dari bawah tanah. Raka. Bisikan itu pelan, berat, namun sangat jelas. Raka langsung duduk di ranjang, jantungnya berdegup kencang, seluruh tubuhnya gemetar, namun ia tidak berani berteriak. Ia hanya menutup telinga, memejamkan mata, dan berdoa tanpa suara. Bisikan itu berhenti beberapa saat kemudian, namun suara langkah perlahan mundur, menjauh ke arah dapur. Keesokan paginya, Raka tidak tidur semalaman. Ketika ia turun ke bawah rumah lagi, tanah di sana terlihat seperti baru digali. Ada beberapa gundukan kecil yang tidak ada kemarin. Saat itulah ia benar-benar takut. Hari ketiga, Raka memutuskan meminta penjelasan nenek. Namun awalnya nenek tidak mau bercerita sampai akhirnya Raka memaksa dengan suara serius. "Nenek tahu sesuatu kan? Ini bukan hewan, ada yang manggil namaku." Nenek terdiam cukup lama, kemudian berkata dengan suara pelan yang hampir seperti berbisik. "Sebelum rumah ini berdiri, ada makam di bawah tiang utama. Makam seorang tabib desa yang dulu sangat dihormati. Kakekmu membangun rumah ini tepat di atas makamnya," ucap nenek pelan. "Bukan karena tidak sengaja, tapi karena permintaan tabib itu sebelum meninggal." Raka terdiam. "Permintaan?" "Tabib itu ingin tetap menjaga tanah ini. Ia bilang selama makamnya tidak dipindahkan, rumah ini tidak akan pernah diganggu makhluk jahat. Tapi lama-kelamaan, tabib itu tidak lagi hanya menjaga." Raka merinding mendengar kalimat itu. "Apa maksudnya?" Nenek menarik napas panjang. Kadang sesuatu yang diam terlalu lama justru semakin haus akan perhatian. Raka merasa perutnya mual. Malam ketiga, suara langkah datang lebih awal. Tidak hanya langkah, tapi ada suara tarikan nafas berat. Raka tidak bisa lagi mengabaikannya. Ia mengambil senter dan pelan-pelan mendekati tangga dapur yang mengarah ke bawah rumah. Dari celah papan lantai, ia melihat bayangan hitam bergerak. Ketika ia menyorotkan senter sedikit, sosok itu tampak seperti tubuh pendek namun besar, merunduk dengan rambut kusut dan mata merah seperti bara api. Kulitnya menghitam seperti terbakar, dan kuku tangannya panjang menusuk tanah. Sosok itu menatap ke atas, tepat ke arah Raka. Matanya tidak berkembik, mulutnya sedikit terbuka memperlihatkan gigi panjang yang tajam. Raka langsung lari ke kamar, mengunci pintu, dan menahan nafas sepanjang malam. Keesokan paginya, ia memutuskan menghubungi tetangga yang sekaligus kepala dusun. Kepala dusun terlihat gelisah ketika mendengar cerita Raka. Memang benar, dulu ada tabib dikubur di situ, tapi makam itu sudah tidak pernah dirawat, bahkan keluarga tabib sudah pindah dari desa puluhan tahun lalu. Raka merasakan suasana semakin tidak masuk akal. Kepala dusun lalu menatap Raka dengan wajah serius. Kalau makam itu tidak dipindahkan, gangguan itu tidak akan berhenti. Akhirnya, kepala dusun mengajak dua orang penggali makam datang ke rumah. Mereka mulai menggali tanah tepat di bawah tiang rumah panggung. Setelah beberapa jam, mereka menemukan sebuah batu nisan tua. Sebagian tulisannya hilang, hanya tersisa beberapa huruf yang nyaris sulit dibaca. Namun begitu nisan itu berhasil diangkat, angin tiba-tiba berhembus kuat dari arah sawah. Padahal cuaca sore itu jelas sangat tenang. Nenek terlihat sangat takut. Ia sampai harus duduk, wajahnya pucat. Saat malam tiba, untuk pertama kalinya, rumah tidak terasa mencekam. Tidak ada suara langkah, tidak ada bisikan. Raka tidur nyenyak sampai pagi. Sesuatu yang tidak ia dapatkan sejak pertama datang. Upacara pemindahan makam dilakukan keesokan harinya di kuburan desa. Setelah semuanya selesai, rumah kembali terasa seperti rumah biasa. Namun sebelum Raka kembali ke kota, ia duduk sebentar di tangga rumah. Angin membawa bisikan pelan, entah bayangan atau hanya suaranya sendiri. "Rumahmu sudah aman." Raka menatap ke bawah rumah panggung itu. Tanahnya kini rata, tidak lagi tergali.
Tapi entah kenapa, ia merasa sosok itu tidak benar-benar pergi. Mungkin hanya berubah tempat, atau mungkin hanya menunggu waktu tertentu untuk kembali menampakkan dirinya. Yang jelas, sejak hari itu, setiap kali malam tiba, Raka selalu memastikan jendela tertutup rapat. Tidak peduli ia berada di desa atau di kota, suara langkah di bawah rumah panggung itu sepertinya selalu meninggalkan jejak di pikirannya. Seolah sosok itu tidak sekedar menjaga rumah, tetapi juga mengingatkan bahwa beberapa rahasia masa lalu tidak pernah benar-benar terkubur.